Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di tahun 2021 dan di pagi ini kita akan mendengar renungan harian pada Senin 4 Januari yang tertulis pada Mazmur 110 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah istilah yang sangat umum kita kenal, sebab digunakan dalam banyak konteks kepemimpinan. Apakah di tengah-tengah negara, masyarakat, perusahaan, atau bahkan di tengah-tengah gereja. Apabila tiba di akhir suatu kepemimpinan pengurus, maka akan sangat sering terdengar istilah tongkat estafetnya. Kepada siapa ya? Sebenarnya secara letter-lead ingin mengatakan kira-kira demikian. Siapa yang akan menggantikan mereka? Siapa yang melanjutkan tongkat kepemimpinannya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering terdengar. Bisa jadi karena selama mereka memimpin semua hal boleh terlaksana dengan baik, sehingga para anggota berharap agar yang menggantikan boleh melanjutkan apa yang telah dilakukan pemimpin lama. Atau bisa juga ada kemungkinan lain, semacam perasaan cemas. Bisa enggak hal-hal baik yang telah dikerjakan terdahulu boleh dilanjutkan orang yang akan menggantikan mereka? Rasa khawatir itu tersirat dari pernyataan mereka. Dalam tradisi penobatan raja, termasuk di Israel, tongkat adalah salah satu simbol atau perangkat kekuasaan yang diberikan kepada raja, semacam pelimpahan wewenang. Dalam tradisi saudara kita tentara sering disebut penyerahan tongkat komando dari yang lama kepada yang baru menjabat. Jadi tongkat melambangkan suatu wewenang, suatu kekuasaan atau otoritas kepada yang menerima. Dalam tradisi pengangkatan Raja Israel di masa yang disebut pemerintahan teokratis, di mana Allah sendiri yang memberi pelimpahan kuasa melalui perantaraan para utusan Tuhan, dalam perjalanan kerajaan teokrasi itu berlangsung hingga Raja Salomo. Setelah itu kerajaan terpecah-pecah dan hidup dalam permusuhan. Kembali kepada nats ini, Tuhan ingin mengatakan tongkat kekuatan akan diulurkan Tuhan supaya kita boleh memerintah musuh. Kuat kuasa Tuhan sesungguhnya memampukan orang-orang percaya untuk menundukkan musuh. Artinya tongkat kekuatan Tuhan adalah firman yang selalu membekali hidup kita untuk menjadi perlengkapan atau senjata yang menjagai pikiran, hati, jiwa, dan segenap akal kita. Sehingga kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita di dalam terang kuasa Tuhan yang telah menguasai kita. Yang sering terjadi adalah bahwa musuh manusia yang paling besar justru adalah dirinya sendiri. Pikiran dan hati kita sering bertentangan, sehingga tindakan kita pun tidak sungguh-sungguh berangkat dari hati. Karena itu dalam nats renungan hari ini, Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kuat kuasanya supaya kita mampu memerintah musuh-musuh kita, supaya kita dimampukan untuk menjinakkan, menundukkan, dan mengatasi segala musuh-musuh kita. Terlebih dalam memasuki tahun 2021 ini, kita sadari sangat banyak musuh-musuh kita, baik itu yang datang dari luar diri kita atau justru yang datang dari diri kita sendiri. Hal itu dapat kita rasakan sendiri sepanjang tahun 2020 yang lalu. Dan hal yang sama kan masih sangat menghantui kehidupan kita di tahun baru 2021 ini. Tetapi kita tidak perlu takut, karena tongkat kekuatan yang dari Tuhan akan memperlengkapi, memimpin seluruh umat percaya yang setia dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil dalam memperlengkapi kita menjalani tahun yang berat dan masih dalam perjuangan pemerintah kita, bagaimana kita mampu bertahan menghadapi pandemi ini, dan bagaimana negara kita tetap kuat dalam menghadapi begitu banyak dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada masa awal di tahun baru ini, marilah kita sungguh-sungguh untuk bertekun di dalam firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber inspirasi bagi kita, supaya kita melangkah dengan mantap serta dapat mengatasi bahkan memerintah seluruh musuh-musuh kita supaya tunduk pada kuat kuasa Tuhan yang sempurna. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang telah menghantar kami ke tahun yang baru. Kami boleh melangkah berkat pertolongan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hari ini memberi kekuatan dan memotivasi kami supaya melangkah dalam kekuatan Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu memasuki tahun 2021 ini dengan tetap mengandalkan Engkau, bahkan di tengah-tengah ujian dan di tengah-tengah begitu peliknya persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur ini hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.